Su Ching Ching, dukun cilik Gunung Timur. Guru orang suci Gunung Timur. Su Chingking, kamu meracuni aku lagi. Shifu, aku coba racun baru. Shifu, jangan buru-buru. Aku masih punya beberapa racun. Racun lawan racun, aku jamin tidak akan membunuhmu. Tidak usah. Aku kok bisa netralkan sendiri. Aduh. Entahlah, wajah tampanku ini bisa selamat atau tidak. Anda tenang saja. Aku sudah kembangkan serbuk bunga persik. Di dalamnya ada bunga persik, mutiara, cengkeh, dan juga darah haja. Dari jantung burung phoenix berusia 1000 tahun. Bisa merawat kecantikan. Dijamin setelah Anda makan, lebih muda dari pemuda 18 tahun. Kamu bunuh burung phoenix 1000 tahunku. Dipanggang rasanya lumayan enak. Ya ampun, aku ini berdosa apa sih? Ching Ching, kamu sudah mahir dalam ilmu pengobatan. Sekarang sudah terkenal di seluruh dunia sebagai dukun cilik Gunung Timur. Kamu bisa turun gunung. Shifu sudah menjodohkanmu. Pria itu adalah jodohmu. Kamu harus hargai baik-baik. Oh iya, giok melati ini, saat aku menemukanmu, sudah ada padamu. Bawa juga ini. Shifu, Kalau mau lakukan punyanya cucu murid, jangan kembali menemuiku. Meng Yuchen, Presiden Konglomerat Kemenangan Semesta. Anakku, kamu tidak mau menikah, hatiku sedih. Ayah, Asisten pribadi Joko, asisten pribadi Meng Sudahlah. Yuchen. Menghai ketua konglomerat Kemenangan Semesta, mengingat kamu tidak punya anak, kelak aku harus serahkan konglomerat ini kepada adikmu yang tidak bertanggung jawab itu. Lebih baik aku mati saja. ayah, asal aku temukan gadis yang menyelamatkanku waktu kecil dulu, aku akan langsung menikah. Sudah lebih dari 10 tahun kamu cari. Aku sudah pilihkan calon istrimu. Kalau kamu tolak, aku langsung tendang bangku ini. Ayah, aku setuju menikah, cukup? Presiden Meng. aku benar-benar berjasa besar. Baru turun gunung sudah menyelamatkan nyawa orang. Ada-ada saja caramu menyelamatkan orang. Pak Meng. Ganteng banget. Kalau suamiku juga seganteng ini pasti enak banget. Terima kasih. Kalau tidak punya cucu murid, jangan kembali menemuiku. Aku masih ada urusan. Dah ya. Pak Meng, Anda benar-benar akan menikah? Kalau begitu, gadis yang mengambil giok melati Anda itu masih akan kita cari? Aku pernah berjanji akan menikahinya setelah dewasa. Siapa suruh kamu anak orang terkaya? Uang tebusan sudah di tangan. Jangan salahkan aku kalau aku membunuh Sandera. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Ayahku akan segera tiba. Oh iya, kamu tinggal di mana? Aku tidak punya rumah. Ikutlah denganku. Nanti kalau aku sudah besar, aku akan menikahimu. Giliranku untuk melindungimu. Dimanapun ada kamu, disitulah rumahku. Aku sudah berjanji akan menikahinya. Pasti tidak akan ingkar janji.
Aku akan menjelaskan kondisiku kepada calon istriku dengan jelas. Jika dia bisa menerima, maka kita akan menikah dulu. Untuk menghadapi keluarga. Anda tenang saja, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga mencari gadis itu. Kantor catatan sipil. Orang ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Telatnya lama sekali. Penilaian ayah Anda pasti tidak ada masalah. Istri Anda pasti seorang gadis terpelajar dengan aura luar biasa. Pak Meng. Ada zombie? Mundur, mundur, mundur. Maaf ya, aku terlambat untuk pernikahan ini. Aku berdandan dengan sangat serius. Cuma barang-barang di kaki gunung kalian terlalu aneh. Sepatu yang bagus kok malah dipasang 2 tongkat runcing. Ayo kita menikah. Calon suami Anda adalah Pak Meng. Kamu benar-benar musuh bertemu di jalan sempit. Kamu si cowok ganteng ini ternyata memang jodohku suamiku. Aku benar-benar untung besar. Nona Xu Qingqing benar kan? Kalau begitu aku bicara terus terang. Di hatiku sudah lama ada calon istri. Menikah denganmu karena terpaksa mengikuti arahan ayah. Kalau kamu keberatan, aku bisa menolaknya. Kalau tidak keberatan, mari kita tetapkan masa 1 tahun. Setelah 1 tahun kita bercerai, aku bisa memberimu 100 miliar rupiah sebagai kompensasi. Selain itu, selama pernikahan, selain hubungan suami istri, yang sesungguhnya apapun bisa kuberikan padamu. Kalau begitu, beri aku anak. Guruku ingin punya cucu murid. Aku sengaja datang mencari kamu untuk punya anak. Sudah kujelaskan dengan jelas kalau kamu bisa menerima syaratku, urus surat nikah. Ayo suamiku. Kamu kembali ke perusahaan dulu, urus pekerjaan. Tambahkan juga personel untuk mencari gadis yang membawa giok melatiku. Mempelai wanita, lepaskan jaketmu. Untuk foto tidak bagus. Sini, berikan padaku. Ya. Kalian berdua dekatkan sedikit. 3, 2, 1. Kantor catatan sipil Haishi. Wahahaha. Mereka lagi ngapain? Masa kecil sudah mau lihat yang macem-macem. Ini urusan pria wanita. Lagi bikin anak ya? Sana bersihkan halaman. Kalau memang cukup ciuman untuk punya anak, Ayah, kamu bilang, apa aku bisa hamil kali ini? Ayah. Jangan panggil aku begitu lagi. Mobilnya di depan. Aku harus kembali ke perusahaan. Bersama ahli pengobatan, Rong Dao, mengembangkan produk kecantikan baru. Cepet ikut. Rong Dao, dia bukan itu kakak seperguruanku yang tidak berguna? Dengan bantuanku, si ahli pengobatan kecil ini masih perlu dia buat apa? Sebenarnya aku adalah ahli pengobatan. Ayo pergi. Lihat kaki perempuan itu, apa ada masalah? Jangan ngomong sembarangan. Mungkin dia cacat mental. Xu Qingqing. Kamu kalau nggak bisa pakai sepatu hak tinggi, jangan dipakai keluar lagi. Memalukan. Ini aku pakai khusus untuk pernikahan. Sengaja berdandan. Tolong ambilkan untukku. Kamu ngapain? Ngapain? Bawa kamu pulang dong. Cih! Bapak Meng, kami saat ini belum mendapatkan kabar tentang gadis yang memiliki giok melati Anda. Teruskan pencariannya. Xu Qingqing juga dipaksa menikah oleh keluarganya, meskipun dia biasanya agak gila. Hatinya sebenarnya tidak buruk. Setelah kami berdua bercerai, Meng Yuqian, adik tiri Meng Yuchen. Meng Yuchen. Konglomerat kemenangan semesta di tanganmu hampir bangkrut. Kamu masih berani duduk di posisi ini? Aku sarankan kau lebih tahu diri dan mengalahkan posisimu untuk anakku. Nyonya, kami akan melayani Nyonya bersiap-siap. Wah, rupanya inikah kehidupan keluarga kaya?
Nyonya tua dan anak kedua pergi membuat keributan di grup lagi. Entah Bapak Meng bisa bertahan atau tidak. Ada apa? Setelah ibu Bapak Meng meninggal, ketua dewan direksi menikah lagi dan melahirkan anak kedua. Selama bertahun-tahun ini, Nyonya tua dan anak kedua diam-diam maupun terang-terangan memberi hambatan, ingin memaksa Bapak Meng menyerahkan posisi presiden direktur. Kebetulan di luar berbagai kekuatan besar sedang berebut wilayah, Bapak Meng terjepit dari depan dan belakang. Perkiraanku posisi presiden direktur Tidak masuk akal. Berani-beraninya mengganggu ayah anakku. Aku sekarang akan pergi membalas dendam untuknya. Nyonya, kekuatan-kekuatan itu semua adalah orang-orang hebat yang luar biasa. Bapak Meng sendiri saja tidak sanggup mengatasinya. Nyonya pergi, bukankah sama saja dengan menyerahkan diri? Aku, Su Qingqing, bersumpah akan melindungi ayah anakku sampai mati. Nyonya. Bapak Meng sedang bekerja, mohon keduanya pergi. Gagal mengembangkan obat baru saja sudah cukup. Tapi pasar dan saluran distribusi di luar sana pun kamu tidak bisa jaga. Meng Yuchen, apa hakmu untuk mendominasiku? Cepat serahkan posisi presiden direktur kepada Yutian, aku jamin kamu hidup berkecukupan. Kapan kelompok kami harus mendengarkan omongan seorang wanita tua yang naik jabatan lewat ranjang untuk ikut campur? Aku ini masih ibu tirimu. Beraninya kau menghinaku? Kalau bukan karena kamu yang naik keranjang ayahku saat dia mabuk, di dunia ini tidak akan ada bajingan ini. Gerbang macan putih merebut tanah kita, tidak mengizinkan pembangunan pabrik. Gerbang naga hijau menduduki jalan, memutus logistik. Meng Yuchen, kekuatan di luar sana tidak ada yang patuh. Pantaskah kamu jadi presiden direktur ini? Kerusuhan yang dilakukan kekuatan-kekuatan itu di luar. Bukankah kamu yang menyuap dan menghasut mereka? Aku sudah mengundang tabib-tabib ahli dari luar untuk membantuku menyelesaikan masalah. Tidak perlu kalian khawatir. Hanya dukun cilik Gunung Timur yang misterius itu yang datang sendiri, baru bisa menyelesaikan orang-orang penting itu. Sayangnya, setelah dia turun gunung, hilang tanpa jejak. Kamu tunggu saja diusir keluar. Dukun? Aduh, ketemu ilusi jalan buntu. Makhluk jahat apa ini? Keluar, kamu keluar dan bertarung denganku. Tidak berani keluar bertarung denganku, ya? Pengecut. Hah? Kamu juga datang untuk wawancara? Ini. Konglomerat Kemenangan Semesta membuka lowongan untuk orang-orang berbakat, tidak terbatas pada latar belakang pendidikan maupun usia. Asalkan menyelesaikan salah satu dari 100 tugas ini, bisa langsung diterima bekerja dengan bonus miliaran. Bagus. Nanti setelah semua ini selesai, Meng Yuchen pasti mau punya banyak anak denganku. Aku ahli algoritma graf, algoritma percabangan dan enkripsi. Bisa selesaikan pembuatan interpreter lengkap dalam 3 hari. Tugas peringkat 100 ini aku ambil. 3 hari? Bahkan pendiri platform komputasi butuh 10 hari. Kamu mau bakar nyawa ya? Memang kerja berlebihan, tapi 3 hari langsung dapat 10 juta. Konglomerat Kemenangan Semesta memang kaya raya ya? Iya dong. Antre di belakang sana. Tugas ini juga bisa aku kerjakan. Kamu kok nyerobot antrean sih? Iya nih orang ini. Kamu ngapain sih? Ini kan tugas peringkat 10 besar. Lihat juga percuma. Tugas 1, cari gadis yang pegang setengah giok melati. Keadaan ini kok persis kayak aku ya? Nggak tahu juga dia ini siapa. Sampai-sampai Meng Yuchen keluarin 100 juta buat nyari. Gila ya, tugas-tugas 10 besar ini cuman orang-orang tingkat dewa yang bisa selesaikan. Di dunia sekarang, orang tingkat dewa yang masih ada cuma yang misterius itu, dukun cilik Gunung Timur. Kamu sih jangan buang-buang waktu. Iya. Dukun cilik Gunung Timur ada di sini. Biar kalian lihat kehebatanku. Tugas peringkat pertama sudah diambil. Ini. Dia berani ambil? Tugas peringkat pertama. Tugas ini sudah belasan tahun nggak ada yang berani ambil. Kamu gila ya, kalau gagal harus bayar denda. Kayaknya dia cuma cari perhatian, pengen menarik perhatian Pak Meng.
Malu-maluin, Ci. Tugas peringkat kedua sudah diambil. Tugas peringkat ketiga sudah diambil. Tugas peringkat keempat sudah diambil. Peringkat kelima, peringkat keenam, peringkat ketujuh, Peringkat ke-8, peringkat ke-9. tugas peringkat ke-10 sudah diambil. Aku tidak berani mengambil tugas-tugas ini. Dia yang ambil, dia ambil semua sendirian. Dia pasti gila. Kamu berani ambil 10 tugas teratas semuanya? Kayaknya kamu cuma mau bikin onar ya. Hei, siapa saja? Bawa dia keluar. Kalau aku berani mengambilnya, berarti aku pasti bisa melakukannya. Sepertinya kamu tidak tahu betapa sulitnya tugas-tugas ini. Pertama, Bos Meng sudah menghabiskan semua koneksinya mencari selama belasan tahun, tapi gadis ini tetap tidak ditemukan. Kedua, pergi ke Gerbang Macan Putih untuk mengambil akta pengalihan tanah. Gerbang Macan Putih kejam, mengabaikan nyawa orang. Mereka kekuatan terbesar di Haishi. Ketiga, Gerbang Naga Hijau. Keempat, Balai Kura-Kura Hitam. Semua ini tidak ada yang mudah ditangani. Terus kenapa? Hah, jangan-jangan kamu mengira dirimu dukun cilik Gunung Timur? Cuma berantem kan? Dulu saat mencari obat di Gunung Timur, burung langit 9 dan naga bersisik hitam bukan lawanku. Manusia biasa saja, apa yang perlu ditakutkan? Gampang kok. Mengingat kamu masih muda, masih ada waktu untuk mengakui kesalahan. Begitu tanda tangan dan cap jempol, langsung berlaku. Iya adik, aku sarankan cepat-cepat mengalah saja. Betul, malu lebih baik daripada kehilangan nyawa. Ini, kamu benar-benar tidak tahu bahaya. Tulis nama keluarga, biar ada yang mengurus jenazahnya. Suamiku, Meng Yuchen, surat nikah. Sertifikat nikah, Su Qingqing, Meng Yuchen. Anda adalah Nyonya Meng. Ini pasti palsu. Semua orang tahu Bos Meng sudah lama sendiri dan menjaga diri dengan baik. Percaya atau tidak, itu urusan kalian. Lagi pula aku juga tidak berencana mengundang kalian ke pesta pernikahan. Gerbang Macan Putih, ya? Aku akan ke sana sekarang. Aduh, sial Gerbang Macan Putih ini dengan keluarga Meng. Hubungannya sangat buruk. Menantu keluarga Meng pergi ke sana mungkin akan mati dengan sangat menyedihkan. Lebih baik mati dengan cepat dan bersih. Yang dikhawatirkan kehormatannya momennya juga. Iya, mungkin harus. Bos Meng barusan ada seorang wanita mengambil semua tugas peringkat 10 teratas kami semuanya. Apa? Itu semua adalah tugas tingkat dewa. Sudah didaftarkan? Wanita itu sebenarnya siapa? Dia adalah Su Qingqing. Dia adalah istrimu. Keterlaluan. Kukira dewa penyembuh turun ke bumi ternyata cuma seorang bodoh yang tidak tahu diri. Kak, selamat ya. Baru saja menikah sudah akan menjadi duda. Kerahkan semua kekuatan untuk membawa Nyonya kembali. Ya. Kalau dihitung waktunya, Nyonya sekarang seharusnya sudah sampai di Gerbang Macan Putih. Gerbang Macan Putih. Kak Hu, Ketua Gerbang Macan Putih. Aku datang untuk merebut wilayah untuk ayah anakku. Dasar perempuan kurang ajar dari mana ini? Berani-beraninya berbuat onar di Gerbang Macan Putih. Halo, aku datang untuk mengambil surat pengalihan tanah grup Shengyu. Aku sangat berharap kamu menyerahkannya dengan sukarela. Kurasa kamu sendiri tidak tahu diri lagi. Saudara-saudara, bunuh dia.
serang dia. Dengan harapan yang tulus, kamu bisa menyerahkan surat pengalihan itu. Aku serahkan. Surat kuasa pengalihan tanah. Pintar. Kakak macan apa? Cuman kucing besar saja kok. Jangan berani-berani menggeram lagi ke depannya. Ya. Kalian pergi bantu aku selesaikan tugas ini. Kalau tidak beres, Ya. Hormat mengantar Dewa Pengobatan. Hormat mengantar Dewa Pengobatan. Berangkat, ikut aku menyelamatkan Nyonya. Yang tadi itu, gadis liar yang tidak tahu maut itu, benarkah itu Ibu Meng? Wah iya, gerbang macan putih itu sangat kejam. Ibu Meng mungkin susah selamat. ayah. Ibu Meng ternyata kembali. Ayah, aku... Su Qingqing, kamu tahu masalah sebesar apa yang kamu buat? Kamu tahu betapa besar masalah yang kamu buat? Aku kenapa? Menyusup sendirian ke gerbang macan putih. Kamu tahu betapa khawatirnya aku? Kamu mencubitku sampai sakit. Apa kamu terluka? Tidak. Apa syarat mereka melepasmu? Berapapun uangnya, aku bayar. Kerugian grup itu kecil. Aku takut mereka nanti balas dendam padamu. Begini, aku akan menyuruh asisten pribadi Joko mengantarmu ke luar negeri untuk menghindar. Sebenarnya kamu ngomong apa sih? Aku sudah menyelesaikan urusan dengan gerbang macan putih. Gerbang macan putih itu kejam dan bengis. Mereka memangsa tanpa ampun. Dengan tubuh kecil lemahmu ini, masih bisa menyelesaikan urusan dengan gerbang macan putih? Gadis liar dari keluarga kecil ini paling tidak tahu malu. Mengandalkan kecantikan muda, segerombolan pria apa yang tidak bisa diselesaikan. Kamu. Jangan main-main. Dengarkan kata-kataku. Cepat pergi. Kalau gerbang macan putih datang mencarimu, aku juga tidak bisa melindungimu. Aku benar-benar sudah mendapatkan surat pengalihan tanah yang ditandatangani gerbang macan putih. Bisakah kamu berhenti berbohong? Aku bisa melindungimu untuk sementara, tapi tidak selamanya. Bisakah kamu sedikit mengenali diri sendiri? Pergi. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Ini untukmu. Kamu. Ini ternyata benar-benar yang ditandatangani gerbang macan putih, surat pengalihan tanah. Apa? Tugas peringkat kedua telah diselesaikan oleh Su Qingqing. Tugas peringkat ketiga. Tugas peringkat keempat. Tugas peringkat kelima, peringkat keenam, peringkat ketujuh, peringkat kedelapan, peringkat kesembilan, tugas peringkat ke-10 telah diselesaikan oleh Su Qingqing. Su Qingqing, kamu sebenarnya siapa sih?
Ini salahku. Jangan marah lagi, Jangan ajak aku bicara. bangsat. Bangsat. Kenapa kamu tidak memanggilku ayah dari anakmu lagi? Siapa yang mau melahirkan anak untukmu? Bangsat, bangsat, bangsat. Hanya dukun cilik Gunung Timur yang bisa mengatasi gerbang macan putih dan kekuatan-kekuatan lainnya. Bagaimana kamu melakukannya? Bangsat. Baru merasakan manisnya, langsung menanyakan latar belakangku. Aku tidak akan memberitahumu. Aku hanya anak yatim yang dibesarkan oleh guru di gunung. Kenapa? Meremehkanku? Gadis yang menyelamatkanku dulu juga seorang yatim. Lebih baik jangan ditanya lagi. Kalau diselidiki lebih dalam, dia akan sedih lagi. Asalkan kamu bisa memaafkanku, aku rela melakukan apapun. Benarkah? Benarkah? Kalau begitu, minum ini. Aku akan memaafkanmu. Ini Cepat, minum selagi hangat. Untuk menguatkan tubuh. ini untuk menguatkan apa? Meningkatkan vitalitas pria. Ini resep yang aku buat sendiri. Meningkatkan vitalitas dan memperkuat ginjal. Kalau kamu minum ini, kita bisa cepat punya anak. Sheng Yu sekarang masih harus mengembangkan produk kecantikan baru. Masalah punya anak, bicarakan nanti saja. Tunggu dulu. Ini adalah resep serbuk bunga persik. Bisa merawat kecantikan dan menjaga awet muda. Untukmu. Serbuk bunga persik. Resep serbuk bunga persik. Bukankah serbuk bunga persik adalah resep rahasia dukun cilik Gunung Timur? Bagaimana kamu bisa memilikinya? Jujur saja, sebenarnya aku adalah... Apa yang kamu berikan untukku minum? Sebenarnya? Kenapa aku merasa bibirmu sangat lembut? Pelan kan? Buru-buru banget sih. Jangan banyak bicara. Diam saja, jangan bergerak. Pak Direktur, tenang saja. Pak Meng sudah menjadi suami istri yang sah dengan istrinya. Bagus, bagus, bagus. Shu Qingqing, kamu tidak boleh lagi memberiku minum yang aneh-aneh ini. Aku juga cuma ingin cepat punya anak. Tahan dia. Aku mau habiskan semua energi ini. Hari ini sudah cium 2 kali. Jangan-jangan aku bisa hamil anak kembar? Rapat Dewan Direksi hari ini adalah kesempatan emas. Kita harus cari cara untuk menjatuhkan Meng Yuchen. Entah apa yang dipikirkan ayahku. Penjualan sudah jatuh seperti apa? Masih saja menunjuk si sampah itu jadi presiden direktur. Masa mau kamu yang jadi? Nanti diam saja di sana, jangan sembarangan bicara.
Ikut bawa istri ke rapat dewan direksi? Ayah memberikan King 5% saham sebagai mas kawin. Sebagai pemegang saham, masih pantaskah dia ikut rapat? Apa? 5%? Itu bernilai miliaran rupiah. Ayam kampung terbang ke dahan tinggi, tetap tak akan jadi phoenix. Seorang wanita tua yang memanfaatkan orang mabuk untuk naik ke ranjang orang, berani menghakimi orang lain. Kamu. Apa ini? Resep serbuk bunga persik. Ini punyaku. Serbuk bunga persik buat awet muda. Bang Yuchen, dari mana kamu dapat barang yang cuma cari sensasi ini? Hari ini kamu berniat menggunakan resep palsu ini buat asal-asalan. Ini bukan resep palsu, ini aku yang buat sendiri. Dulu ada yang nawar 10.000 tael emas, aku juga nggak jual. Barang karangan ngawur begini masih bilang nggak bisa ditukar dengan emas. Kamu anggap kami bodoh ya? Ini cuma selembar kertas sampah. Kembalikan. Kak hari ini tabib Rongdao juga akan datang. Nggak tahu dia bakal tertawa terbahak-bahak sampai ompong nggak sih? Rongdao itu apa? Kita langsung masuk ke topik utama saja. Pengembangan produk baru sudah lama, tapi belum ada satupun yang jadi hits. Akibatnya pangsa pasar merosot parah. Yuchen, ini bagaimana sih? Ayah, Departemen R&D mengalami beberapa kesulitan, jadi belum ada kemajuan. Departemen R&D itu tanggung jawabmu. Kalau kamu nggak sanggup menjabat sebagai direktur utama, cepatlah turun dan beri jalan pada yang lebih mampu. Aku sudah menyuruh orang untuk menjemput tabib Rongdao. Dia sedang dalam perjalanan. Aku yakin setelah dia datang pasti akan membantu kita mengembangkan resep baru. Bagaimana kalau tabib Rongdao juga nggak punya resep baru? Bukannya kita bakal ditarik mati oleh si sampah ini? Para direktur, apa kalian benar-benar mau melihat Sheng Yu tumbang dan rugi total? Iya, kalau kamu nggak punya kemampuan, jangan ngalangi posisi direktur utama, nggak ngapa-ngapain dong. Menurutku sih justru putra kedua lebih cocok jadi direktur utama. Betul. Betul. Benar. Kalian? Kak kamu jangan sungkan. Dia tadi janji padaku kuartal depan kinerja Sheng Yu bakal naik 2 kali lipat. Kalau kinerjanya nggak bisa naik 2 kali lipat, maka dia akan mengundurkan diri karena bertanggung jawab. Mengyutian apa yang kamu omongin? Kak kamu punya resep serbuk bunga persik masih rendah hati. Berarti ya, ada apa lagi? Serbuk bunga persik. Itu loh yang bisa membuat orang awet muda setidaknya terlihat lebih muda, 30 tahun, serbuk bunga persik. Serbuk bunga persik, jangan bilang di Tiongkok, bahkan di seluruh dunia itu juga harta karun yang tak ternilai. Kalau ini benar, dengan ini Sheng Yu kita bisa berdiri di puncak dunia. Betul. Yuchen, apakah resep ini asli? Ayah, resep ini hanya tulisan iseng cing-cing yang dibuat sembarangan. Tolong jangan dianggap serius.
Dibuat sembarangan, rapat dewan direksi yang serius begini kau anggap sebagai permainan kalian suami istri saja, ya? Seperti kau ini orang yang otaknya tumpul karena nafsu. Pantas memimpin Sheng Yu? Kamu. Resep ini asli. Resep serbuk bunga persik adalah rahasia tertutup. Hanya dukun cilik Gunung Timur yang bisa menuliskannya. Kamu pasti berbohong. Benar, memalsukan resep dukun. Kalau sampai ada yang mati, kau yang tanggung jawab. Resep ini ditulis sendiri olehku. Ini adalah serbuk bunga persik yang asli. Ayah mereka berbuat onar di rapat dewan. Apa ayah hanya akan diam saja? Ini semua salah paham. Tolong jangan menyusahkannya. Kenapa kamu juga tidak percaya padaku? Aku bersumpah resep ini asli. Kalau tidak, aku siap menanggung semua tanggung jawab. Jangan asal bicara. Baik. Karena kalian sudah bersumpah jadikan jabatan direktur utama sebagai taruhannya. Bapak Rongdao dan dukun cilik belajar dari guru yang sama. Resep ini asli atau palsu begitu Bapak Rongdao datang langsung akan ketahuan. Bapak Rongdao, ada yang membawa resep. Yang diduga serbuk bunga persik di rapat dewan. menunggu keputusan Anda. Rongdao senior Su Jingking, serbuk bunga persik. Itu obat rahasia adik seperguruanku. Berani-beraninya memasukkan resep adikku. Cepat nyalakan. Aku mau menghajar si penipu itu. Baik. Meng Yuchen, kalau Bapak Rongdao menyatakan resep obat ini palsu, kau harus menepati taruhan, mengundurkan diri. Taruh saja. Su Jingking, meskipun kita dijebak orang, kau tidak boleh berbohong. Kalau resepnya bermasalah, bisa merenggut nyawa. Kenapa kau tidak pernah percaya padaku? Di matamu, aku memang orang yang selalu cari masalah, ya? Kita suami istri satu hati. Kalau kau ada masalah, aku yang akan menanggungnya. Aku tahu kau melakukan ini. Untuk menjaga gengsiku, aku tidak menyalahkanmu. Tapi jangan picu konflik lagi. Duduk manis di belakangku. Aku yang akan melindungimu. Wah, kakak benar-benar dapat istri yang hebat. Hanya karena ulahnya, posisi direktur utama hilang. Yutian, nanti ibu pasti akan carikan kau istri yang berasal dari keluarga terhormat. Agar tidak dihancurkan oleh gadis liar rendahan seperti itu. Baik, Bu. Iya, betul. Diam semua. Yuchen dan Jingking masih muda. Wajar masih emosian. Bagaimana kalau... Anda adalah ketua Dewan Konglomerat Kemenangan Semesta. Kalau terang-terangan memihak, khawatir akan menyakiti hati para anggota Dewan. Iya, betul. Karena hari ini semua anggota Dewan hadir, bagaimana kalau kita pilih direktur utama baru lewat voting? Masih perlu dipilih, putra kedua sangat berbakat. Adalah kandidat direktur utama terbaik. Demi masa depan konglomerat kemenangan semesta, saya memilih putra kedua. Setuju. Suara rakyat tidak boleh dilawan. Kakak, cepat tanda tangani. Surat pengunduran diri. Tidak boleh menandatangani. Resep obat ini asli. Kenapa kalian selalu menyusahkan ayah anakku? Jingking,
Menantuku, kami ini demi kebaikanmu. Dukun cilik Gunung Timur ini adalah adik seperguruan Bapak Rongdao. Kau memalsukan resep dukun itu, Bapak Rongdao pasti akan sangat marah. Nyawamu sendiri tak berharga, jangan libatkan kami. Apa kita semua harus demi perempuan hina ini mempertaruhkan masa depan Chengyu? Ketua direksi, daripada membiarkan Bapak Rongdao memblokir Chengyu, lebih baik kita ikat perempuan hina ini. Dan minta maaf pada Bapak Rongdao. Ya ikat dia. Ikat dia. Rongdao si brengsek ini, meski diberi 10 nyali sekalipun, dia tak akan berani menyentuhku sedikit pun. Su Jingking, siapa yang beri kau nyali berani menghina dukun Rongdao? Hei, semua dengarkan. Perempuan hina ini menghina Bapak Rongdao di depan umum, disiksa sampai mati pun masih kurang. Kau sendiri yang cari mati, jangan salahkan kami kejam. Tangkap dia. Siapa yang berani? Ayah, meskipun masalah ini disebabkan oleh Cing-Cing, tapi toh proyek ini tetap tanggung jawab utamaku. Aku bersedia bertanggung jawab atas kelalaianku sendiri. Tolong kalian semua, jangan menyusahkan Cing-Cing lagi. Kalau begitu, jangan buang-buang waktu lagi. Tanda tangani surat pengunduran diri ini. Ayah. Di mana orang yang menghina adik seperguruanku? Di mana orang yang menghina adik seperguruanku? Bapak Rongdao, itu menantu perempuan sulungku yang tidak tahu diri. Iya, dia. Dia yang memalsukan resep serbuk bunga persik. Kami sudah lama menasihatinya, tapi dia bersikeras menganggap itu asli. Bukankah ini menghina dukun cilik? Gadis kecil yang tidak tahu maut itu di mana? Bapak Rongdao, istri saya hanya ingin membantu saya membela diri. Sama sekali tidak bermaksud menghina adik seperguruan Anda. Setelah saya pulang, saya pasti akan mendidiknya dengan baik. Bisakah Anda tidak menyelidiki masalah ini lagi? Anak muda tidak mengerti. Tolong lihat wajah saya, lepaskan dia. Kalau urusan lain mungkin bisa dimaafkan. Tapi memalsukan resep adik seperguruanku tidak bisa dimaafkan. Benar. Adik seperguruan Anda adalah dukun cilik yang termasyhur. Tidak boleh dinodai. Tapi yang menghina dukun cilik adalah Meng Yuchen dan istrinya. Jangan marah pada keluarga Meng kami yang lain. Tentu saja, saya, Rongdao sang tabib, bukan orang yang suka mencari gara-gara. Lalu resepnya? Ini. Meng Yuchen, jangan salahkan kami karena memutuskan hubungan denganmu. Soalnya ini menyangkut keluarga Meng dan seluruh konglomerat kemenangan semesta. Karena kamu seorang, membuat kami semua ikut terseret. Itu tidak adil, kan? Betul, tanggung jawab Direktur Meng tanggung sendiri. Jangan sampai memengaruhi harga saham perusahaan. Kami semua tidak bersalah. Iya, kami tidak bersalah. Menyinggung Bapak Rongdao, kamu tidak akan punya tempat lagi di dunia bisnis. Resep ini resep serbuk bunga persik. Asli. Apa? Ini adalah resep serbuk bunga persik. Orang yang menulisnya pasti adalah dukun cilik Gunung Timur. Di mana adik seperguruanku sekarang? Adik seperguruan, kenapa kamu turun gunung? Kamu panggil dia apa? Dukun. Kakak seperguruan. Sekarang kamu benar-benar hebat. Resep obat yang aku tulis, kamu juga berani meninjau dan mengauditnya. Adik seperguruan, apa maksudmu? Kalau sampai guru tahu, aku pasti akan ditendang sampai mati. Bapak Rongdao, apa kamu salah lihat?
Dia cuma menantu yang masuk keluarga, gadis liar yang asal-usulnya tidak jelas. Mana mungkin dia dukun cilik? Kalau dia dukun cilik Gunung Timur, maka aku adalah Dewa Langit. Anak. Dasar kurang ajar. Adik seperguruanku mulai belajar pada usia 8 tahun, dalam setahun sudah mahir mengenal titik akupunktur dan melempar jarum, 3 tahun menguasai penyakit-penyakit rumit, 5 tahun sudah menjadi dukun yang bisa merebut nyawa dari tangan Raja Kematian. Kamu berani membicarakan latar belakangnya? Ini? Maaf. Aku seharusnya percaya padamu. Untung kamu cepat mengakui kesalahan. Nanti di rumah kita urus. Adik ipar. Untuk pengembangan produk baru ke depannya, pasti tidak ada masalah. Jangan sekali-kali kamu sakiti dia. Harus baik-baik padanya. Jangan sekali-kali kamu ganggu dia. Adik seperguruanku jago menyelamatkan orang, memberi racun lebih hebat lagi. Adik ipar, hati-hatilah. Kalau kamu masih bicara sembarangan dengan ayah anakku lagi, aku yang pertama akan meracunimu sampai bisu. Baik. Aku tidak bicara lagi. Aku tidak bicara lagi. Pak, mereka bersekongkol menggangguku. Belah aku dong. Dasar anak durhaka. Meng Yuchen adalah anakmu. Apakah Yutian bukan? Bagaimana bisa kamu membantu orang lain menganiaya anakmu sendiri? Mengapa dia bisa jadi direktur utama? Aku tidak bisa. Aku kurang apa dibanding dia? Kamu, kalau kamu punya setengah kemampuan Yushen, aku sudah bisa pensiun dengan tenang. Kamu lihat, selama bertahun-tahun ini, rugi miliaran. Masih terus bergaul dengan orang-orang tak jelas. Bagaimana mungkin aku menyerahkan grup ini kepadamu? Aku tidak peduli. Sekarang serahkan posisi direktur utama kepadaku. Aku jamin akan dapatkan beberapa proyek besar untuk Bapak. Aku pukul kamu karena licik. Aku pukul kamu karena mengkhianati. Aku pukul kamu karena menghina orang hebat. Kalau kamu ingin aku hidup lebih lama, pulang dan introspeksi diri. Menghai, kamu gila. Kami berdua, ibu dan anak, menemani Bapak selama bertahun-tahun. Apakah masih kalah dari mantan istrimu yang meninggalkan sampah untukmu? Pergi. Kalian berdua dikurung. Nak, kita pergi. Maaf membuat semua orang menertawakan. Aku akan mendukung penuh Yuchen sebagai direktur utama. Jangan ada yang membicarakan ini lagi. Ya. Menghancurkan Yutian. Kamu puas? Bencana datang karena ulah sendiri. Dia yang mulai menyulitkan duluan. Aku tidak boleh membalas. Karena kamu adalah dewa pengobatan yang terkenal, lebih baik menikah lagi dengan Yutian. Aku tidak keberatan kamu janda. Kamu, Yuchen adalah ayah anak yang aku pilih. Jangan coba-coba ikut campur. Kamu. Direktur Meng. Giok Melati yang Bapak cari sudah ketemu. Pemilik Giok Melati ada di mana? Giok Melati ini ditemukan di toilet wanita grup. Ditemukan di sana. Di dalamnya tidak ada CCTV, jadi... Maka dia pasti pernah datang ke perusahaan. Selidiki CCTV. Cari semua yang baru-baru ini masuk dan keluar grup. Ya. Aduh, Giok Melati saya hilang kemana? Hilang kemana? Lagi cari apa? Hanya sebuah barang kecil yang dibawa sejak kecil. Terakhir kali ikut denganmu setelah rapat Dewan Direksi, pulang lalu tidak ketemu lagi. Cingking juga pernah ke grup.
Kebetulan lagi kehilangan barang. Jangan-jangan gadis yang selalu saya cari ada di samping saya? Cingking. Apa sih yang kamu cari sebenarnya? Hanya sebuah giok. Bapak Meng. Gadis itu sudah ketemu, sedang menunggu di lantai bawah. Nona, Mimpi kamu embun adalah... musuh cinta Su Jingking. Barang di toilet saya yang meninggalkannya di sana. Kakak Meng. Sudah 15 tahun. Akhirnya saya menemukanmu. Suamiku pernah bilang padaku, di hatinya ada orang yang ingin dinikahinya. Jangan-jangan dia orangnya? 15 tahun yang lalu, kau diculik. Akulah yang menyelamatkanmu. Tapi aku merasa tak pantas untukmu, jadi aku pergi diam-diam. Kakak Meng, sebenarnya selama ini aku sangat merindukanmu. Aku juga sangat menyesal meninggalkanmu. Giok Melati, waktu dan kejadiannya semua cocok. Sepertinya dialah gadis yang menyelamatkanku. Bicara saja, jangan main tangan. Nyonya, aku cuma seorang karyawan kecil di Shengyu. Kumohon jangan usir aku. Aku tidak bermaksud merebut kakak Meng darimu. Itu keinginan kakak Meng sendiri. Kau sudah terlunta-lunta di luar selama bertahun-tahun. Mulai hari ini aku tak akan membiarkanmu tersakiti lagi. Cingking, dia adalah penyelamat nyawaku. Jangan menyusahkannya lagi. Waktu kecil aku juga pernah menyelamatkan orang. Tapi tidak cengeng seperti dia. Kapan kau menjadi sekecil hati ini? Bahkan penyelamatku kau sindir juga. Mulai sekarang anggaplah tempat ini sebagai rumahmu. Jangan sungkan. Cingking, siapkan kamar tamu untuk tempat tinggal Menglu. Dan kerjakan dengan teliti. Ayo. Nyonya, lepaskan bantal guling itu. Ini kamar mandi. Perlengkapan mandinya lengkap. Di lemari itu ada selimut. Kalau kau kedinginan, bisa tambah satu lagi. Melihat sikapmu, sungguh seperti nyonya rumah ya. Dia penyelamat suamiku. Kutahan. Kutahan. Kalau ada yang tidak kau pahami, tanyakan lagi padaku. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Sebenarnya ada satu hal yang belum kupahami. Su Jingking, kapan kau akan menyerahkan posisi Nyonya Meng? Padaku? Kamu bilang apa? Apa yang kukatakan belum cukup jelas? Posisi Ibu Meng memang sudah seharusnya milikku. Apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberikannya padamu. Kecuali ayah anak itu. Ayah anak itu? Kamu dan Meng Yuchen hanyalah hubungan sesaat. Kamu benar-benar berkhayal melahirkan anak keluarga Meng. Itu urusan antara suami istri kami. Tidak perlu kamu ikut campur. Aku mengizinkanmu pergi. Kamu berani memukulku? Menglu. Kak Meng, Ibu mengatakan aku menggoda kamu. Mengatakan aku adalah rubah genit. Bahkan menamparku 2 kali. Su Jingking, jangan membuat keributan tanpa alasan. Baik, Menglu adalah penyelamatku. Tidak bisakah kamu mengerti? Di hatimu, aku adalah orang yang kejam dan picik seperti ini. Mengapa kamu tidak percaya padaku lagi? Aku adalah anak yatim. Aku pindah ke sini hanya ingin memiliki sebuah rumah. Tidak bermaksud mencampuri pernikahan kalian. Karena ibu tidak bisa menerimaku, aku akan pergi sekarang. Menglu. Persahabatanku dengan Menglu bukan karena kamu merajuk bisa dipisahkan. Minta maaf pada Menglu. Mengapa aku harus minta maaf padanya? Aku sama sekali tidak memukulnya. Wajahnya sudah memerah seperti ini. Kamu masih bilang tidak memukulnya?
Bisakah kamu berhenti berbohong? Pria brengsek. Hanya dengan trik sederhana ini bisa menipumu. Sia-sia aku bersikap tulus padamu. Minta maaf. Baik. Bukankah kamu bilang aku tadi memukulnya? Kamu tadi tidak mendengar. Sekarang aku akan membuatmu mendengar suaranya. Menglu. Su Qingqing, kamu memang orang liar. Tidak berpendidikan, tidak sopan. Aku seharusnya tidak menikahimu dulu. Aku tahu kamu tidak mencintaiku. Tapi aku tidak peduli. Tapi aku hanya ingin berusaha sekuat tenaga untuk membantumu. Meskipun hanya untuk mendapatkan kembali sedikit cintamu. Tapi setiap kali kamu tidak percaya padaku. Orang yang ingin kamu nikahi. Selalu dia, kan? Baiklah. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Aku tadi bicara terlalu keras. Mari bercerai. Besok kita bertemu di kantor urusan sipil. Qingqing. Kita suami istri adalah satu. Jika kamu ada masalah, aku akan menanggungnya untukmu. Duduk manis di belakangku, aku akan menanggungnya untukmu. Padahal dulu, kamu juga mau melindungiku. Guru, nasibku terlalu buruk. Aku sangat mencintainya. Tapi di hatinya sudah ada orang lain. Bagaimana aku bisa masuk ke hatinya? Kamu mau apa? Mau apa? Membawamu pulang lah. Jalan! Selama ini yang ingin aku nikahi selalu adalah Monroe. Mengapa hari ini Qingqing mengajukan cerai padaku? Aku sangat sakit hati. Monroe. Dia sepertinya berbeda dengan waktu kecil, tidak sama lagi. Dulu waktu kecil dia sangat berani, sangat kuat. Pasti tidak akan cengeng. Tuan muda kedua, Nyonya tua, terima kasih atas informasinya. Meng Yuchen segera akan bercerai. Setelah dia tidak dibantu oleh dokter ajaib, yang kalian janjikan padaku 1 miliar rupiah. Jangan lupa. Asisten pribadi Joko. Aku merasa ada yang aneh dengan Monroe. Kamu pergi ambil sidik jari dari giok melati itu. Cocokkan. Selain itu, ambil juga sidik jari Qingqing untuk dicocokkan. Kantor catatan sipil kota Hai, Pak Meng. Anda benar-benar ingin bercerai dengan istri? Sebenarnya aku juga tidak ingin bercerai. Tapi aku pernah berjanji pada Monroe, kalau dewasa nanti pasti akan menikahinya. Tapi padahal aku sudah mantap untuk menjalani hidup bersamanya. Tapi di kepalaku, selalu terbayang wajah Qingqing. Aku sendiri juga bingung sebenarnya aku ini mau apa. Oh iya, hasil perbandingan sidik jari sudah keluar? Oh, masih sebentar lagi. Kalau sudah keluar, saya langsung beritahu Anda. Sebenarnya istri orangnya baik. Karakter baik dan suka menolong. Cantik juga. Ternyata di seluruh keluarga Meng, hanya asisten pribadi Joko yang benar-benar menghargai aku. Kamu tidak bisa pakai sepatu hak tinggi, ngapain maksa pakai? Sudah lecet. Aku datang bagaimana, pergi juga bagaimana. Harus memberi tanda titik yang cukup sempurna. Ayo pergi menikah. Yang
Yang 1 juta ini, anggap saja sebagai kompensasi untukmu. Kalau ada kesulitan apapun di kemudian hari, ingatlah untuk mencariku. Ketulusanku tak ternilai harganya. Ayo pergi. Pendaftaran perceraian. Apakah kalian berdua bercerai atas kemauan sendiri? Tolong berjosok ke dokumen ini. Pak. Pak. Sekarang saya akan terbitkan surat cerai untuk kalian. Pak Meng, sidik jari di giok melati adalah milik istri. Apa yang kamu lakukan? Ada apa? Kamu mau membagi tanganmu ini sebagai harta bersama untukku? Sayang, sidik jari itu kan milikmu. Itu milikmu. Milikmu. Sidik jari apa? Perceraian harus dilakukan secara sukarela dan dalam keadaan sadar untuk diselesaikan. Suamimu sepertinya tidak waras. Lebih baik kalian pulang saja. Kami tidak jadi cerai. Kami tidak jadi cerai. Meng Yuchen, kamu sedang main apa? Kamu! Kenapa kamu yang menciumku duluan? Mang Yuchen, kamu ada ngapain? Ada apa ini? Pak Meng dari kantor catatan sipil merebut seorang istri. Menyetir, antar Nyonya Meng pulang. Oh, baik. Mang Yuchen. Meng Yuchen, apa yang sedang kau lakukan? Aku sudah memperingatkanmu. Aku hanya perlu menggerakkan jari. Bisa membuatmu gatal dan kesemutan, lumpuh sebagian. Asalkan kau mau memaafkanku, apapun akan kulakukan. Bukannya kau ingin menikahi mimpi embun? Dia kan orang yang sejak kecil sudah kau sumpahi untuk dinikahi. Orang yang ingin kunikahi. Selalu kamu. Kau gila apa? Aku benar-benar tahu salahku. Hukum aku sesukamu. Jangan bercerai, ya. Bajingan. Jangan coba membujukku dengan kata-kata manis. Aku tidak akan memaafkanmu. Bukannya kau selalu ingin punya anak? Bagaimana kalau kita langsung? Halo, aku akan kembali ke kantor sekarang. Baik. Apa? Ciuman tidak akan bikin hamil. Kecuali Kamu kurang ajar. kamu mau bunuh suamimu sendiri? Kita suami istri yang sah. Memiliki anak kok dibilang kurang ajar? Kita kan mau cerai. Siapa yang mau kasih kamu anak? Aku sudah selidiki semuanya. Mimpi embun ini cuma penipu yang palsukan identitas. Kita tidak mungkin cerai hanya karena seorang penipu, betul kan? Kamu bodoh dan banyak duit. Siapa lagi yang mau ditipu kalau bukan kamu? Dia tahu detail saat aku diselamatkan waktu kecil. Artinya pasti ada orang di belakangnya yang kasih informasi. Detail-detail itu seharusnya cuman kamu dan keluarga yang tahu, kan? Betul. Makanya aku butuh kamu untuk bantu aku main sandiwara. Dengan begitu, aku baru bisa dapetin bukti yang konkret. Asisten pribadi Joko. Jangan menguping di balik pintu.
Pak Meng, Anda memanggil saya? Aku perlu kamu selidiki ya semua data tentang mimpi embun. Ingat, jangan sampai ada kesalahan. Siap. Tunggu, kenapa aku harus bantu kamu? Aku mohon, jangan lupa, aku kan calon ayah dari anakmu nanti. Bangsat, aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Shu Qingqing, kok kamu masih di sini? Kamu nggak punya nama, nggak punya status, masih enak aja nempel di sini. Kenapa aku nggak boleh di sini? Meng Lu sudah kembali. Kok cuma beli sedikit barang? Kartuku bisa dipakai sesukamu. Jangan hemat-hemat buat aku. Kak Meng baik banget. Oh iya, Nona Shu kok masih di sini? Kalian belum cerai? Sudah. Dia sementara belum punya tempat tinggal. Aku kasih dia beberapa hari buat cari tempat tinggal. Sudah cerai masih tinggal bareng, kurang baik deh. Lagi pula kita pernah jadi suami istri. Mana mungkin aku usir dia? Kak Meng baik hati sekali. Tenang, aku pasti akan bergaul baik dengan Nona Shu. Oh. Besok ayahku mengadakan jamuan keluarga. Kamu ikut aku ya? Kamu mau bawa aku ketemu orang tua? Iya. Cuci tangan dulu, siap-siap makan. Hari ini aku yang masak sendiri. Dasar tebal muka. Kamu nggak bisa hidup tanpa lelaki, ya? Nona Zhou muka tipis, berebutan jadi pelakor. Dalam hubungan, yang nggak dicintai baru pelakor. Kamu cuma sepatu bekas yang dibuang, berhak apa menilai aku? Kalau gitu semoga keinginanmu terkabul. Jangan sampai rugi besar. Kamu nang ngapain? Saya pelankan suaramu. Aku baru sadar kamu ini memang tidak punya malu. Kita suami istri. Tidur bersama kan sudah sewajarnya. Lagi pula, aku juga tidak akan melakukan apa-apa. Kok aku merasa kamu ini sangat licik? Nggak dengar. Omong kosong. Kamu bilang siapa omong kosong? Ya kamu. Coba ulangi lagi kalau berani. Haha. Meng Yuchen dan Shu Qingqing ini sudah bercerai. Posisimu sebagai direktur Li Shangyu semakin dekat. Tanpa bantuan ahli pengobatan, Meng Yuchen akan terisolasi tanpa bantuan. Tunggu sampai mimpi embun menikah dengannya, lalu memindahkan asetnya. Direktur seperti dia hanya macan kertas yang kosong. Menggulingkannya semudah membalikan telapak tangan. Pesta keluarga belum mulai. Kok kalian sudah minum duluan? Wah, di samping kakak ganti orang lagi. Selamat Nona Mimpi Embun menjadi kakak ipar baruku. Embun. Kok Yutian tahu namamu? Jangan-jangan kalian sudah saling kenal sejak lama? Kan aku memang karyawan baru di Shengyu. Wajar kalau bapak muda kedua kenal aku. Betul. Kita pernah kerjasama. Wah, bagus sekali. Aku sempat khawatir kalian sulit diajak akur. Rupanya aku khawatir berlebihan.
Ngapain pada berdiri? Duduklah. Aduh, kamu lihat si Cingking ini, anak perempuan yang baik sekali. Lagi pula dia itu dukun cilik Gunung Timur yang terkenal. Kenapa kalian malah bercerai? 15 tahun lalu, Menglu pernah menyelamatkanku. Aku bersumpah akan menikahinya. Menglu, orang itu kamu? Tentu saja aku. Kamu berani bersumpah? Aduh. Di pesta keluarga ini, ngapain bersumpah-sumpah? Sialan. Aku paling benci dibohongi. Menglu, kamu tidak membohongiku kan? Tentu saja tidak. Kalau begitu, kenapa kamu tidak berani bersumpah? Kakak ipar, jangan menolak lagi. Setelah ketemu ayahku, kalian bisa pilih hari baik untuk menikah. Aku bersumpah, jika aku membohongi Mang Yuchen, aku akan hidup miskin dan sengsara, selamanya tak akan berhasil. Yuchen, sekarang kamu percaya padaku kan? Tentu saja. Tapi kamu harus ingat sumpah ini. Siapa tahu suatu hari nanti terkabul. Aduh, sudah. Ah, ngapain ngomongin ini, Yutian? Telepon ayahmu. Tanyakan dia sudah sampai mana. Baik. Ayah. Ini adalah Ayah, aku Monroe. ayah. Ini. Aduh, dia adalah menantu perempuan barumu. Yuchen dan Cingking sudah bercerai. Kacau. Cingking gadis yang sangat baik. Ayah. Ayo makan. Jangan marah. Anak muda sekarang, yang dia junjung adalah cinta bebas, pernikahan bebas. Ayah, aku pasti akan berbakti dengan baik padamu. Hari ini pesta keluarga. Pertama, merayakan konglomerat kemenangan semesta keberhasilan peluncuran produk baru. Kedua, setelah aku menikah, pertama kali membawa istri. Bersulang untuk semua keluarga. Dengan Monroe belum menikah secara resmi. Sudah istri-istri begini. Sepertinya Yuchen kali ini benar-benar jatuh cinta. Nona Zhou, kamu duduk di tempatku buat apa? Yuchen, ada apa ini? Kak Meng, kenapa dia datang? Nona Shu, hari ini adalah acara keluarga-keluarga Meng. Kamu datang tidak pantas kan? Kalau kamu sudah tahu, ini acara keluarga-keluarga Meng. Lalu kenapa kamu masih datang? Tentu saja kakak Meng yang mengajakku datang. Benar. Aku yang mengajaknya datang. Kamu dengar kan? Menglu adalah calon menantu yang aku akui. Janganlah kamu terus-terusan mengganggu Yuchen. Mengingat kamu adalah seorang dukun, silakan kamu pergi sendiri. Kalau sampai dilempar keluar oleh satpam, muka kamu sebagai dukun ini benar-benar akan habis. Nona Shu, merebut dengan memaksa itu perbuatan rendahan yang dilakukan orang hina. Kamu tidak boleh tidak tahu malu seperti ini kan? Kalau kamu tidak mau mengalah, maka aku harus merebutnya sendiri. Aduh. Kamu. Shu Qingqing, kamu mau apa? Kalian sungguh mengira aku dukun cilik Gunung Timur hanya bisa omong doang? Meng Yuchen, kamu cuma lihat saja si wanita jalang ini mengganggu istrimu seperti ini? Kamu ngomong apa sih, istriku? Ada di sini.
Kakak Meng, kamu ngomong apa sih? Bukankah kalian sudah bercerai? Cing-Cing adalah orang yang kucintai. Mana mungkin aku akan bercerai dengannya? Surat nikah. Sertifikat pernikahan ini tidak mungkin. Kamu belum bercerai, lalu bawa aku ketemu orang tua untuk apa? Yuchen, ini sebenarnya bagaimana? Pak, dia sudah siapkan panggung dan siap berakting. Bagaimana bisa tanpa penonton? Makanya saya mengundang Bapak untuk jadi saksi. Mimpi embun itu kan penyelamat nyawamu. Bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti ini? Bahkan penyelamat pun bisa kamu tipu. Meng Yuchen, karaktermu benar-benar buruk. Pak, kamu tidak bisa menyerahkan grup kepada sampah masyarakat ini. Kalian buru-buru menghakimi saya. Jangan-jangan soal penipuannya, kalian ikut terlibat? Apa yang kamu omongkan? Aku tidak paham. Yuchen, penipuan apa? Pak, dia mengaku sebagai penyelamat nyawaku waktu kecil, berusaha mendompleng. Itu bukan penipuan? Tidak, aku tidak. Aku yang menyelamatkanmu. Harusnya aku keluarkan bukti, baru kamu mau mengaku. Kamu boleh membenciku, aku bisa mengerti. Tapi kamu tidak boleh memfitnahku. Anak yatim. Orang tuamu di desa bertani dan menggembala sapi. Menafkahimu. Kamu malah mengutuk mereka seperti ini? Tidak, bukan. Aku bisa bersumpah. Aku mimpi embun bersumpah. Janganlah kamu bersumpah. Namamu saja palsu. Iya kan, Zhou Chunfang? Kamu berani memalsukan identitas. Satpam, seret dia keluar. Jangan buru-buru adikku sayang. Soal aku diculik waktu kecil, hanya keluarga Meng yang tahu. Kalau tidak ada orang dalam, bagaimana mungkin dia, Zhou Chunfang ini, tahu sedetail itu? Ini dasar perempuan rendahan dari keluarga kecil. Dia punya banyak akal. Dia pasti menyelidiki secara diam-diam. Bahkan kalau dia menyelidiki, bagaimana mungkin dia sampai tahu pola pada Gyoku pusaka keluargaku? Gyok Melati. Aku juga tidak tahu kemana hilangnya Gyoku itu. Aku sudah periksa rekaman CCTV. Sebelum dia mengakuiku, dia sering keluar masuk rumahmu. Kami hanya serah terima kerja biasa. Betul. Masih tidak mau jujur. Bukti yang kumiliki banyak sekali. Dialah orangnya. Dasar perempuan bajingan. Sialan, aku mengira kamu penyelamat kakakku. Aku memperlakukanmu dengan baik. Tak disangka kamu ternyata penipu. Betul. Aku dan Yutian juga tertipu olehnya. Cukup. Nona Zhou memalsukan identitas dan melakukan penipuan. Laporkan ke polisi. Yang lainnya, mengingat kita satu keluarga, tidak akan dituntut. Kalau berani mengulangi, akan diusir dari keluarga. Cing-King. Masalah ini adalah kesalahan keluarga Mei padamu. Dari Yutian, aku akan transfer 10% saham grup sebagai kompensasi. Jangan anggap sedikit. Tidak sedikit. Ayah. Jumlah penipuanmu sangat besar. Bersiaplah mendekam seumur hidup. Sudah kukatakan, sumpah akan menjadi kenyataan. Miskin dan sengsara, selamanya tak akan bangkit. Pasangan brengsek ini untung lagi. Nak, tenang dulu. Jangan sampai sakit. Gimana aku bisa tenang? Saham Su Cingking si bajingan itu lebih banyak dari punyaku. Nanti aku di Shengyu. Masih ada tempat buat aku. Kalau gitu kita cari cara. Ambil lagi sahamnya. Kan jadi selesai. Nak, kan kamu kenal orang jalanan? Su Cingking si bajingan itu jago banget. Siapa yang bisa lawan dia? Su Cingking jago bela diri. Memangnya ada gunanya? Meng Yuchen kan nggak bisa.
Iya, kalau Meng Yuchen mati, aku jadi satu-satunya anak laki di keluarga Meng. Kakek bakal kasih grup ke orang luar. Halo, bantuin aku urus sesuatu. Ini maksudmu? Nona Shu, bolehkah saya mengajak? Berdansa sebentar? Aku nggak bisa berdansa. Kamu serahkan saja tubuhmu padaku. Nikmati saja. Lagi pikir apa? Meskipun mimpi embun ini palsu. Tapi kalau suatu hari nanti penyelamatmu yang asli muncul, apa aku harus mengalah lagi? Dia sudah muncul. Siapa dia? Dia karyawan perusahaan? Aku kenal. Cantik nggak? Bukan karyawan. Secara teknis, dia pemegang saham perusahaan. Soal penampilan, super cantik. Sampai-sampai orang yang melihatnya langsung terpana. Aku pernah ikut rapat dewan direksi. Nggak pernah lihat juga. Wah, bajingan. Kau berani menyembunyikan wanita cantik? Aku juga mau menyembunyikannya. Sayangnya dia liar. Sedikit salah langsung mau berkelahi. Kalau gitu, bawa dia ke sini. Biar aku lihat. Kalau dia memang baik, aku akan. Nih, lihat. Apa maksudmu ini? Kembalikan ke pemiliknya. Giok melatihku. Ternyata tidak hilang. Kaulah anak laki-laki itu. Jadi orang yang kau sumpahi untuk dinikahi adalah aku? Hei, kau mau apa? Bikin anak. Meng Yuchen. Merebut grup perusahaan dariku, aku akan bunuh kamu. Ayah. Ayah. Ibu, Anda sudah bangun. Ada apa? Perlu saya panggil dokter? Saya sendiri adalah tabib. Masih perlu panggil dokter apa lagi? Ini nyeri otot. Kupikir ciuman saja bisa bikin hamil. Tak disangka cara punya anak adalah... Ibu, Anda tak perlu ceritakan detailnya. Oh. Hei, ayah anakku di mana? Oh, dia punya kejutan untuk Anda. Setelah Anda sarapan, aku antar kamu ke sana. Kejutan apa? Tidak boleh bilang. Kalau dikasih tahu bukan kejutan lagi. Katakan dong, katakan dong. Aku ingin tahu. Ibu, aku penasaran. Ibu, Anda tahu seberapa kuat genggaman Anda? Dia akan memberimu mengadakan upacara lamaran ulang. Nanti kamu harus pura-pura tidak tahu. Harus berakting terkejut. Kalau tidak, aku bisa celaka. Hei, katakan. Nanti saat aku tertawa, tampilkan beberapa gigi biar lebih alami.
Anda jangan sampai ketahuan. Ini juga pertama kalinya aku jadi mata-mata. Ya sudah, tahu. Seharusnya Pak Meng sudah mengatur semuanya. Aku salah jalan. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang... Pak Meng tidak mengangkat telepon. Asisten pribadi Joko, ini cincin pesanan Pak Meng. Ada yang menemukannya di parkiran. Pak Meng di mana? Dia tidak bersama Anda. Cek rekaman CCTV. Bu, rekaman CCTV parkiran hanya terekam Pak Meng masuk, lalu kamera sengaja dirusak. Tidak menutup kemungkinan. Penculikan. Kalau kamu tidak ingin jadi janda, tukar saham perusahaanmu dengan emas batangan dan antar ke sini. Ingat, kamu datang sendiri. Jangan main-main, kalau tidak aku akan menyiksanya sampai mati. Bu, ini gimana? Apa perlu beritahu direktur utama yang lama? Jangan dulu biarkan beliau khawatir tanpa alasan. Lagi pula, aku sudah tahu siapa penculiknya. Siapa? Aku dan ayah anak ini tidak pernah mengadakan pernikahan. Orang yang tahu kami menikah hanya sedikit. Dan soal aku punya saham Sheng Yu juga hanya sedikit yang tahu. Penculik ini langsung minta saham kami berdua. Menurutmu siapa penculiknya? Aku tahu. Kita diam dulu. Penculik ini dia pasti akan datang sendiri. Kakak ipar, katanya kakak diculik. Kalian bilang, di mana aku cari batangan emas sebanyak itu? Kalian bagaimana bisa tahu dia diculik? Apa? Kami dengar soal CCTV. Menantuku yang baik, jangan takut. Kami akan bantu urusan ini. Ya. Tak disangka. Kau masih mau tidak menyimpan dendam. Dulu, benar-benar aku yang terlalu tidak mengerti. Ah, kamu jangan menyalahkan diri lagi. Ini batangan emasnya sudah kami bawa. Kakak ipar, kami sudah siapkan. Batangan emas ini senilai dengan sahammu dan kakak. Asal kau tanda tangani perjanjian pengalihan saham. Perjanjian pengalihan saham ini bisa ambil emas untuk selamatkan kakak. Kalian benar-benar terlalu memikirkan. Benar-benar mengatasi kesulitan yang mendesak. Tidak apa-apa. Kalau gitu cepat tanda tangan. Menyelamatkan orang itu yang penting. Tanda tangan pihak kedua. Ini. Tunggu. Kenapa? Jangan-jangan kamu tidak rela? Kok hatimu sekejam ini? Suamimu saja tidak mau selamatkan. Masih disebut tabib suci. Menurut aku, kamu memang orang kecil yang rakus akan harta tapi tidak peduli nyawa. Kalian benar-benar salah paham padaku. Asalkan untuk ayah anak apalagi uang, bahkan nyawaku sekalipun, aku rela. Kalau gitu cepat tanda tangani. Bukan aku tidak mau tanda tangan, tapi tanda tanganku pun tidak berguna. Saham itu milik kami suami istri, harta bersama, kalau aku saja yang tanda tangan juga tidak sah. Lebih baik kalian berikan dulu emas batangan ini padaku. Setelah ayah anak diselamatkan, biarkan dia tanda tangan ini, maka perjanjian ini akan sah. Perampok ini benar-benar tidak mengerti hukum. Kalau tanda tangan ayah anak tidak ada, saham ini tidak bisa ditukar dengan emas batangan. Hal ini juga tidak bisa terwujud. Kok aku bisa lupa hal ini? Apa yang terlupa? Tidak ada apa-apa. Baik, kamu ambil dulu emas batangan untuk aku selamatkan kakak. Tapi setelah kakak kembali, kamu harus tanda tangan sesuai perjanjian. Tenang saja, asalkan kakakmu bisa diselamatkan, semuanya akan menurut kalian. Baik, kalau gitu kami pergi dulu, kakak. Baik. Pergi ya, dadah. Nyonya, seperti yang Anda katakan, perampok benar-benar datang sendiri. Kalau benar-benar tanda tangan perjanjian ini, saham dan emas batangan ini akan masuk ke kantong mereka. Sungguh trik licik yang menguntungkan diri sendiri.
Jangan melawan lagi. Ini simpul babi. Babi saja tidak bisa melepaskannya. Kamu masih bisa kabur. Siapa yang menyuruhmu? Aku bayar 2 kali lipat. 2 kali lipat. Hari ini kamu tidak dapat apa-apa. 0 dikali 2 tetap 0. Maksudmu apa? Di mana istri tercintamu itu? Untuk menyelamatkanmu, dia sudah menukar semua saham perusahaan menjadi emas batangan. Sudah dalam perjalanan ke sini. Sayang, dengan kemampuanmu, istriku adalah dukun cilik Gunung Timur. Di tanganku kan ada kamu. Aku sarankan kamu lepaskan aku. Istriku bisa menggunakan jarum terbang yang bisa mengunci titik akupuntur. Mau mengancamnya dengan diriku, kamu belum cukup level. Aku beritahu yang sebenarnya, aku sudah menyiapkan jaring perangkap di luar. Presiden Direktur Meng emas batangan bernilai ratusan miliar. Mana mungkin aku datang sendirian. Oh ya, aku kasih tahu satu hal lagi gratis. Walaupun dia bawa emas batangan ke sini, kalian semua akan mati di sini. Kamu tidak tahu malu. Kalau aku berani melakukan ini, aku sudah tidak berharap kalian pulang hidup-hidup. Gaya bicaramu besar sekali. Besar sekali mulutmu. Cingking. Berhenti, jangan maju lagi. Pasukan klasteri, bisa-bisanya menghalangiku? Emas batangan yang kau minta sudah kubawa. Dia, aku bawa pergi. Cingking, dia sama sekali tidak berniat membiarkan kita pergi hidup-hidup. Cepat pergi. Diam. Kebetulan, aku juga tidak pernah berpikir untuk memberikan emas batangan ini padamu. Aku memang tidak berniat membiarkan kalian berdua hidup keluar dari sini. Tapi hari ini aku sedang berbaik hati, akan kulepaskan satu dari kalian. Dia yang mati atau kamu yang mati? Pilih satu, aku yang mati. Sungguh mengharukan, Bos Meng. Kalau aku seorang wanita, aku pun ingin menikahi Bos Meng. Dewa penyembuh Gunung Timur yang terhormat ternyata menyelamatkan diri sendiri. Meskipun kamu selamat, selamanya akan dicibir orang. Tak usah kau adu domba. Nyawa ayah anakku tak akan kau rebut. Baiklah. Cepat bunuh diri di hadapanku, aku akan melepaskannya. Cingking, jangan percaya dia. Cepat bawa emas batangan ini dan pergi. Hiduplah dengan baik. Cepat bunuh diri atau aku bunuh dia. Sejak usia 13 tahun, ilmu pengobatanku sudah sempurna. Bahkan orang yang diinginkan Raja Kematian harus bertanya padaku dulu. Kau ingin merebut nyawa dari tanganku? Mimpi. Aku tahu kau punya jurus jarum terbang yang bisa melumpuhkan. Tapi untuk menusukku, jarummu harus menembus tengkorak Bos Meng dulu. Kamu licik. Ditemani Bos Meng, nyawa hina ini jadi berharga. Ayah anakku beruntung. Jarumu tak akan kena. Benarkah? Aku tidak percaya. Dukun Gunung Timur ternyata cuma segini. Tidak tahu diri. Sayang. Ayah anakku. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Lebih baik kau urusi dirimu sendiri. Ayo kita pergi. Dalangnya, tidak mau ketemu. Dalangnya. Si bodoh ini, mana berani dia menculikmu? Pasti ada orang di belakangnya yang menyuruh. Dan orang yang menyuruhnya ada di sini. Bagaimana kau tahu? Emas batangan di dalam ini adalah seluruh hartanya. Kalau tidak diawasi sendiri, mana mungkin dia tenang? Keluarlah. Mang Yutian. Yutian. Meskipun niatnya tidak baik, tidak mungkin sampai berniat membunuh kita, kan? Kamu pasti salah paham. Ayo pergi. Bajingan. Lagi-lagi tidak percaya padaku. Pelan kan?
Aku kan masih dalam keadaan terluka. Gak apa-apa. Sekalipun aku yang membuatmu lumpuh separuh badan, aku pasti akan menyembuhkanmu. Karena kamu tidak mau keluar, maka aku akan membantumu. Ibu juga ada di sini. Menantuku, kami berdua khawatir kalau kamu datang sendirian akan ada bahaya. Jadi kami datang untuk melindungimu, betul? Sebenarnya kalian datang untuk melindungiku, atau untuk memastikan apakah kami berdua sudah mati atau belum? Tentu saja untuk melindungi. Cingking, barusan kamu bilang Yutian adalah dalangnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Baru saja kamu diculik, mereka langsung datang menipu untuk saham. Mereka juga tahu penculik minta emas batangan. Bukankah ini sudah cukup membuktikan masalahnya? Ini semua hanya dugaanmu. Kamu punya bukti? Menurutku sih, menantu ini memang harus dipukul. Pukul sampai dia menyerah, baru dia tahu apa itu 3 kepatuhan dan 4 kebajikan. Daripada di sini hanya omong kosong, memfitnah keluarga sendiri. Istriku sekalipun membuat kekacauan besar, aku tetap akan memujinya hebat. Tidak seperti kamu yang hanya tahu naik jabatan lewat ranjang, wanita tua. Kurasa kamu karena jarang dipukul, jadi begitu jahat dan tajam. Penuh dengan niat buruk. Kamu! Karena kalian masih tidak mau mengaku, kalau begitu, aku akan membangunkannya. Biar dia mengaku sendiri. Jangan. Jangan. Kenapa? Kalau kalian memang tidak bersalah, kenapa takut dia bangun? Kak, aku salah. Aku iri ayah mengagumi kakak. Iri kakak menikahi istri yang cakap. Mengingat kita bersaudara, maafkan aku, ya. Barusan kau hampir mengambil nyawa aku dan Cing-Cing. Sekarang masih berani minta maaf? Itu semua ide dia. Kak. Sejak kecil otakku memang tidak enak. Aku tidak mungkin bisa mikir ide penculikan ini. Bagus. Kau demi menyenangkan hatinya, mengorbankan ibumu sendiri untuk jadi tameng. Kubunuh kau anak durhaka. Kubunuh kau. Kau ini. Kau pukul aku? Aku ini ibumu kandung. Diam kau. Meskipun aku dan kakakku tidak satu ibu, tapi di hatiku dia adalah kakak kandungku. Kau meski ibuku kandung, tapi terus-menerus menghasut hubunganku dengan kakakku. Lebih baik tidak usah diakui, kau. Rupanya beginilah keluarga kaya raya. Benar-benar penuh lika-liku. Drama berlebihan di mana-mana. Kak, kakak ipar, kalian tunggu di sini. Aku segera panggil taksi. Pasti antar kalian pulang dengan nyaman. Kau. Kak, aku diganggu orang. Kau bawa semua jagoan. Cepat ke sini. Hah, harus belain aku, ya? Silakan ibu duduk dan tunggu di sini. Kamu terlalu merendahkan diri di hadapannya. Kamu mempermalukan kaum pria. Ini istriku sendiri. Bagaimana aku memanjakan istriku, itu bukan urusanmu. Tanganmu ini terlalu panjang, terlalu jauh menjangkau. Jangan hiraukan dia. Hidupnya sendiri tidak bahagia, pasti tidak suka melihat orang lain bahagia. Kamu. Ayo makan jeruk. Ini tempat terpencil di gunung. Dari mana dapat jeruk? Aku bawa dari rumah. Kamu sudah diikat seharian, pasti haus dan lapar. Manis kan? Enak? Kalau enak, makanlah lebih banyak. Mobil sudah dihubungi. Jangan khawatir, sebentar lagi sampai. Suamiku sudah memberimu satu kesempatan. Jangan sampai kau tidak menghargainya. Saudari ipar, apa yang kau bicarakan? Kata sebentar lagi sampai yang kau sebut. Apakah mobil yang mengantar kami pulang? Atau preman yang akan mengantar kita ke alam baka? Ya. Adik ipar, aku sudah memaafkanmu sekali. Jangan anggap aku bodoh. Kalau begitu,
Aku buka kartu, aku berhenti berpura-pura. Geng terbesar di Haishi sedang dalam perjalanan ke sini. Benarkah? Tentu saja benar, Bu. Tadi aku memukulmu untuk berakting dan menipu mereka. Jangan dipikirkan. Asalkan bisa membuat kedua orang ini hancur berkeping-keping. Bu, tamparan tadi tidak sia-sia. Cing-cing. Aku hanya takut geng yang kalian cari sudah datang tetap harus bersujud dan minta ampun padaku. Belum lagi ketua gerbang yang luar biasa mahir bela diri. Di bawahnya beberapa anak buah biasa adalah sosok yang luar biasa. Menghadapi kalian berdua sangat mudah diatasi. Kalau begitu, kamu harus hati-hati. Bagaimana jika yang kamu pegang adalah jarum, maka tanganmu bisa rusak. Lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Sudah datang? Su Jingking. Sekarang kamu meski bersujud, mengakui kesalahan, dan minta maaf tetap harus meninggalkan nyawamu di sini. Kalau begitu, biar aku tebak geng yang kalian cari bukan Kak Harimau dari Gerbang Macan Putih. Bagaimana kamu tahu? Siapa perempuan hina yang cari mati? Berani menyentuh saudara Kak Harimau, aku akan mencabiknya. Aku. Halo, lama tidak berjumpa kucing besar. Dewa pengobatanku, leluhur kecil. Bagaimana Anda bisa di sini? Kak Macan, kenapa kamu berlutut di depan perempuan jalang ini? Cepat, serang dia. Ayo serang aku. Saya berani sentuh Anda. Bahkan bernapas di depan Anda saja, saya takut membuat Anda bau. Di luar sana, saya memang Kak Macan, tapi di depan Anda, saya hanya kucing besar. Pintar. Lain kali, saya akan ajak ayah anak saya main ke Gerbang Macan Putihmu. Anda pasti Direktur Meng ya? Kedepannya, jika ada apa-apa silakan perintahkan saja. Saya kucing besar siap membantu. Baiklah. Kak Macan, apa yang perlu ditakuti dari tabib kecil itu? Gerbang Macan Putih punya banyak anggota, membunuhnya itu mudah sekali. Bodoh. Jangan bilang satu gerbang macan putih, 80 gerbang macan putih pun di depan tabib itu semua cuma semut. Semut? Yu Chen, Yu Tian itu adikmu loh. Adik kandung. Cing Cing, kita kan satu keluarga. Saya sudah berulang kali memberinya kesempatan, tapi dia malah terus-terusan ingin mengambil nyawaku. Kata-kata ini lebih baik disampaikan ke polisi. Tolong antar kedua orang ini untuk diproses hukum. Siap. Yu Chen. Meng Yu Chen, kamu akan mati mengenaskan. Hebat. Capek banget. Cing Cing, meski belum sepenuhnya siap, tapi aku merasa masih berhutang padamu lamaran yang resmi. Cing Cing, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Tunggu. Aku juga punya sesuatu untukmu. Kamu hamil. Bajingan, kau benar-benar akan naik pangkat jadi ayah anak. Cing Cing, aku akan jadi ayah anak.